Assalamualaikum Bu Dede. Waalaikumsalam Pak Irwandi. Berarti duluan saya khususnya duluan Bu. Oke, saya mulai langsung Bu. Halo Ntar Bu Dede. belum ini gambarnya. Ah, Apa kita udah di apa nih? Udah direkam? udah tadi. Ya, kita mulai terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Dede, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Irwandi. Kabar baik hari ini. Alhamdulillah Bu. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati Ibu hari-hari ini kelihatannya tidak kelihatan bersemangat dan ceria. Kenapa? Kalau boleh tahu kira-kira ada apa Bu Didi? Nah, ini loh Pak Irwandi. Saya mau menyampaikan pada Bapak kan, masalahnya Ya. selama ini saya apa itu Pak, waktu saya disupervisi sama ibu pengawas, saya tidak menggunakan buku buku cetak Pak, buku cetak gitu. Hmm, 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 hmm. Apa hari ini Bu Didi ada waktu untuk sekedar kita berbincang-bincang, berbicara mungkin lebih lanjut mengenai masalah Bu Didi, mungkin kalau kesah, mungkin ada hal yang bisa saya bantu tentang kondisi Bu Didi. Boleh Pak, ya mesti ada saya bantu tuh. Eh, mau nunggu Pak, kapan ada Pak gitu biar kita berdiskusi masalah saya ini loh Pak gitu. Hmm, jadi begini Bu, apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan itu? Dan kira-kira yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita itu apa? Mungkin apa yang arah pembicaraan kita nanti kemana mau yang bisa saya bantu itu? Halo Bu, jadi begini Bu, kan? Yang kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk menyelesaikan permasalahan Ibu ini, Ibu? Saya berharap Pak akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini sama Bapak gitu loh Pak. Hmm, kira-kira apa ada hal lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap dapat mendapatkan solusi dari masalah saya ini Pak. Iya Bu. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya Bu. Ya kan? Jadi boleh saya dengar cerita Ibu secara rinci inti permasalahan Ibu itu bagaimana? Ini tentang asesmen Pak. Tentang asesmen di kelas. Iya Pak, tentang asesmen di kelas. Lantas apakah yang sudah Ibu Dedik terapkan selama ini belum berbuah baik untuk Ibu? Saya jujur ya Pak ya, saya Ya. menyampaikan kepada beliau pengawas ya, Ibu pengawas itu rasanya saya takut padahal saya sudah menggunakan Hmm. cetak sesuai karena kan dari internet karena kan kalau berbagai kita ngambil sumber belajar kan banyak loh Pak dari internet, dari majalah, dari berbagai macam lah kita ngambil bukan dari buku cetak aja Pak untuk pembelajaran. Jadi kira-kira hasil belajar siswa selama ini bagaimana? Apakah ada perkembangan, peningkatan? Ada Pak, ada perkembangan dan meningkat Pak. Karena saya menggunakan berbagai macam model gitu kan, berbagai macam
media-media, jadi anak-anak pun terpacu untuk belajar ya Pak. Jadi tanggapan Ibu terhadap pernyataan Bapak pengawas itu bisa Ibu ceritakan dengan tanggapan Ibu tentang respon Ibu lah terhadap Bapak pengawas tersebut yang menyampaikan bahwa asesmen Ibu masih belum baik itu. Bagaimana respon Ibu? Gini loh Pak, saya nanti akan membicarakan sama Ibu pengawas dan saya akan menjelaskan sama saya bagaimana saya selama ini menggunakan media-media pembelajaran dan dari apa saya ambil. Mungkin saya nanti juga minta maaf sama Ibu pengawas kalau saya memang selama ini saya tidak menggunakan buku cetak. Untuk kedepannya saya nanti akan menggunakan buku cetak Pak. Begini Bu ya, ini menurut saya ya, kalau begitu masalahnya baik. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu Bu ya. Selama ini kira-kira apa-apa saja yang Bu lakukan dalam kegiatan proses belajar? Apa hanya tidak menggunakan buku cetak ataupun ada media-media lain untuk mendukung pelajaran Ibu? Kira bagaimana dukungan Ibu, respon Ibu terhadap proses pembelajaran selama ini? Apakah ada ke arah perbaikan? Bagaimana Bu? Ada Pak, ada perbaikan Pak. Selama ini saya memang tidak menggunakan buku cetak kan, mungkin itu kesalahan saya Pak, tidak menggunakan buku cetak Pak. Untuk kedepannya nanti saya akan menggunakan buku cetak Pak. Ya, kira-kira kenapa kok Ibu nggak pakai buku teks? Ya kan pegangan itu kayak dasar daripada proses kita. Selain kita menggunakan rencana pembelajaran kan, modul segala macam. Buku cetak kan sebenarnya itu juga menjadi bahan pedoman kita. Kira kenapa alasan Ibu tidak menggunakan buku teks bacaan tersebut? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Karena Pak untuk memotivasikan murid Pak, dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum Pak. Saya mengacu pada kurikulum, saya menggunakan yang bahan-bahan yang lain gitu Pak. Sebenarnya itu sudah bagus Bu ya, seperti rencana Ibu. Tapi kemudian soal output ini, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar di media lain yang Ibu anggap tadi sudah cukup? Seperti yang Ibu ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid kan beragam dan juga model belajarnya kan berbeda-beda. Bagaimana ini peran Ibu untuk menyeimbangkan itu? Oh iya, betul juga Pak ya. Kenapa saya tidak berpikir ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang aslinya belajarnya masih kurang bagus, kurang baik Pak. Kurang maksimal. Nah itulah Bu ya kan. Penggunaan buku teks ini sebagai sumber belajar mungkin ya harapan pengawas ini kemarin adalah seperti itu supaya Ibu bisa menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Jadi ada variasi pembelajaran. Nah, itu mungkin harapan pengawalnya ke situ. Ibu memanfaatkan buku teks itu biar ada variasi lagi dalam model pembelajaran Ibu yang Ibu berikan kepada siswa. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak ya? Iya jadi gini Bu ya. Setelah Ibu bercerita, saya mau tanya dulu gimana perasaan Ibu tentang penjelasan kita tadi. Ya, terima kasih Pak. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman ya. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga berpikiran ya. Terus bahkan di rumah juga terpikir Pak. Terpikir terus dengan masalah ini Pak. Berpikir terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi terbengkalai juga Pak.
bekerja Oh, baik. untuk terbengkalai gitu. Hmm. Oke, baik sekali Ibu. Lalu kira-kira hal apa yang membuat Ibu sedikit yang merasa masih sedikit resah tuh yang Ibu rasa selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena ibu pengawas ya, ibu pengawas menyampaikan hal tersebut kepada Ah, sekolah, kepala sekolah kita. Saya takut, saya takut jadinya. Jadi saya nggak enak loh jadi sama bu pengawas kan sama kepala sekolah masalah ini nanti di kemudian hari Pak. oh, ya, 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 Bu. Jadi ini Bu, saya tangkap dari hasil kita tadi ngomong-ngomong nih kan. Ah, ini boleh ya Bu, saya simpulkan ya. Boleh Ini Pak? yang membuat Ibu Dedik ini merasa tidak nyaman. Intinya ini mungkin di masalah supervisi itu ya kan. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar ya kan. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Mungkin saya tangkap di situ tadi inti permasalahannya ya kan Bu. Ya Pak Irwandi. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak ya? Uh, jadi Bu, kalau menurut saya untuk masalah ini Ibu harus bisa lebih fleksibel dan mempersiapkan diri saja. Jika nanti misalnya Bu Dedik dipanggil atau ditegur oleh kepala sekolah ya kan, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal positif sehingga ini bisa menambah semangat Ibu Dedik dalam mengajar. Ibu sampaikan aja secara rinci, secara jujur. Saya lihat Capsek kita itu kooperatif orangnya, enak-enak juga kita ajak sharing, ajak ngomong dengan dia kan. Saya juga kemarin pernah mengalami hal demikian juga. Ya. Coba coba nggak apa-apa, Ibu tenangkan diri, nggak apa-apa. Kalau dipanggil Ibu fleksibel aja, Bu. Ibu hadapi fleksibel aja seperti Ibu ngomong-ngomong dengan saya tadi. Insya Allah Bu, mungkin akan baik ke depannya. Iya Pak, nanti akan saya maksudnya ketemuin sama kepala sekolah. Mudah-mudahan ya Pak ya, nanti ada solusinya ya. Nah, ya Bu, amin Bu ya rabbal alamin. Moga-moga Ibu bisa terselesaikan masalah keluh kesah Ibu. Jadi selanjutnya Bu, ini dari apa yang sudah kita bahas bersama nih kan. Lalu apa nih rencana Ibu Dedik ke depannya? Nah, Iya Pak, Pak Irwandi, saya berniat menemui ya beliau ya untuk membicarakan hal hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi ya, solusi hmm, masalah saya ini gitu. ya Bu itu saya rasa bagus mas sebelum Ibu dipanggil oleh uh, Kepsek ya ada kalanya emang bagusnya langsung Ibu temui beliau ya kan. Jadi lebih lebih nyaman mungkin dari sisi pembicaraan nanti. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Iya Pak Irwandi, eh, saya berencana bahwa saya juga akan menemui ibu pengawas Hmm. dan saya juga akan meminta maaf ya kepada ibu pengawas, kemudian terkait proses belajar mengajar saya tadi, kedepannya untuk kedepannya proses belajar mengajar saya akan mulai menggunakan buku teks, samping itu juga meminta saran ya kepada ibu pengawas mengenal bagaimana menjalankan proses pembelajaran mengajar yang lebih baik lagi Pak, yang lebih baik dan lebih optimal lagi gitu Pak. Ya bagus Bu. Kemudian setelah Ibu kan dalam
Coba nanti ibu-ibu lihat lagi, ya ibu coba lagi. Dalam proses kegiatan belajar mengajar selama ibu menggunakan buku teks, bagaimana? Apakah ada perubahan peningkatan pada motivasi belajar siswa? Nah, Ada Pak, ada peningkatan Pak, selama saya menggunakan itu ada peningkatan. hmm, Bu, mantap lah Bu. Kalau ada peningkatan nih Bu, keren kali Bu nih, ya kan? Ah, jadi Bu, saya lihat ini langkah Ibu memang sangat sungguh luar biasa sekali Bu ya. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil ini sudah sangat-sangat baik. Saya sangat sangat bagus juga sangat setuju dengan ide Ibu ya kan. Hmm, Oke Bu, bagus sekali ini Bu. Saya dengar lihat memang ide Ibu ini sangat bagus sekali. Menggunakan langsung Ibu mendengarkan saran-saran daripada kepala sekolah ataupun daripada Ibu pengawas Bu. Itulah Pak, nanti saya akan menjumpai dan menanyakan bagaimana giat-giatnya nanti selanjutnya Pak. Hmm. Oke Bu, saya juga merasa sangat senang, wah sangat bersyukur Ibu pada akhirnya Ibu sudah merasa lega, ya kan? Juga, ya kan? Juga sudah Ibu telah berterus terang dengan rencana Ibu tadi ke depan, juga Ibu telah berkomitmen, ya kan? Apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan proses pembelajaran untuk selanjutnya. Uh, Mungkin adakah batasan deadline waktunya Bu untuk Ibu melakukan eksekusi rencana Ibu ini tadi? Iya Pak, ya, ya Pak Irwandi, mengenai hal secepatnya saya akan eksekusi terhadap Hmm. apa ya, kepala sekolah, tetap tatap muka ke depannya saya lebih lagi belajar dan mengacu pada kurikulum kurikulum Pak, gitu Pak. Dan menghadap kepala sekolah, insya Allah esoknya ke depannya saya akan lebih lagi Pak. Dan menemui Hmm. pengawas dan minta bagaimana cara solusinya untuk mengajar yang lebih bagus lagi Pak. Iya Bu, terima kasih sekali Bu ya. Lalu selanjutnya, kira-kira dukungan apa yang Ibu Didik butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Dukungan Uh, memang Ibu butuhkan apalah dari kepala sekolah, dari kawan ataupun dari kami. Saya pribadi juga boleh untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut. nah terkait masalah ini uh, masuk dalam pikiran saya Pak. Saya akan berusaha berkomunikasi dan berkolaborasi sama teman-teman sejawat ya Pak ya, teman-teman satu profesi saya, misal teman bidang studi ya Pak ya. Saya kan Ah, Indonesia, jadi sama-sama mereka saya nanti akan hmm. kolaborasi gitu. Eh, Minta pendapatnya bagaimana dan saling mengingatkan lah Pak satu sama lain gitu. Bisa berkolaborasi dengan teman satu rombol tuh perlu juga wah rombol lah. Wah ini memang ide Ibu ini bagus sekali menurut saya. Ya, semoga ya Bu ya, semuanya dapat segera terselesaikan. Saya juga berharap Ibu dapat bekerja kembali dengan suasana hati yang lebih tenang dan nyaman Bu. Kan tanpa ada rasa kecewa ataupun rasa was-was di hati. Ya, makasih Pak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih banyak atas waktu Bapak yang mau mendengarkan keluh kesah saya ini Pak, masalah saya ini, sehingga dan memberikan saran-saran untuk saya. Eh, Sehingga Ibu, saya merasa enak gitu, nggak terlalu terbebankan masalahnya lagi. Jadi saya pun pekerjaan rumah nanti akan saya terselesaikan juga karena udah dapat saran-saran dari Bapak gitu. ya Bu, sama-sama Bu ya. Kali ini mungkin saya bantu Ibu ya kan, besok mungkin saya juga harus banyak berkolaborasi juga dengan Ibu, sharing-sharing sama Ibu ya kan. Ah, ya oke Bu ya.
Semoga Ibu ke depannya jadi lebih baik ya. Oke Bu. Terima kasih Pak. Mohon maaf ya, kebetulan saya ada janji dengan wali murid Pak gitu. Jadi saya Hmm. untuk mohon apa sama Bapak, karena gini saya mau melatih anak-anak upacara loh Pak untuk hari Senin. Jadi saya ada apa nggak ada waktu lagi. Jadi saya mohon izin ya Pak ya. Makasih ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Silahkan Bu, dilanjutkan Bu kegiatannya Bu. Oke Bu ya. Happy Bu. Ya, ya Oke. sama-sama Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Di Bu Dede kita punya waktu 15 menit ya. Ini pas dah 2.15 ya. Oke Pak. Sekarang kita ganti peran ya. Oke. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dede. Selamat siang Pak Irwandi. Siang Bu. Ya, Bagaimana selamat siang. kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Nah katanya Bapak mau ngobrol sama saya ini. Ada masalah apa ya Pak ya? Yang ingin Bapak sampaikan sama saya Pak? Ya ya Bu, terima kasih Bu, Bu Dede. Begini Bu, ya kan sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi, ya kan terutama yang kemarin kita baru belajar kan sejak terjadi yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi kemarin kan. Saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda kemarin. Kemarin saya mencoba di kelas 8C, ya kan, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi pemahaman siswa masih kurang. Ya, selain itu saya juga merasa seperti sedang berjuang sendirian, Bu. Ya, karena guru-guru satu mapel saya belum tertarik ya menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, itulah mungkin sedikit permasalahan dari saya, Bu. Topik yang sangat menarik nih Pak Hmm. Irwandi. Kita memiliki waktu selama 15 atau 20 menit ini ya diskusinya. Nah, apa yang Bapak ingin capai dari diskusi kali ini Pak? Uh, saya ingin mendapatkan solusi yang pertama ya tentang bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada murid kan. Dan saya juga ingin agar partisipasi siswa meningkat. Dan kedua rekan saya sesama mapel fisika mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oh begitu ya Pak, hebat Nah, sekali Pak Irwandi ini. Sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi berbeda. Tapi Bapak merasa hasilnya pemahaman siswa belum optimal. Kemudian Bapak yang menjadi permasalahan dalam pembelajaran ini sebetulnya apa Pak? Permasalahan hmm, sebetulnya. jadi begini, Wah. Mungkin ada 3 hal terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Mungkin bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Dan bagaimana cara agar rekan mapel saya mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Wah menarik sekali nih Pak obrolan kita ini. Jadi Pak Irwandi memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi terkait Hmm. pembelajaran materi ya, Ya, pembahasan materi, berpartisipasi siswa dalam dan kolaborasi rekan mapel. Kalau boleh tahu Pak, apa sih yang ingin dicapai oleh Bapak pembelajaran berdiferensiasi ini?
Ya, sebenarnya begini Bu, dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu, sesudah saya melakukan pengamatan kan, memberikan kuesioner kepada siswa dan juga wawancara terkait kesiapan belajar siswa kan dan gaya belajar siswa. Setelah itu saya tuangkanlah rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian siswa berpartisipasi secara aktif dan materi pelajaran pun dapat dipahami oleh mereka. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini saya lakukan secara berkesinambungan. Nah, dari kelas 10, kelas 11 hingga ke kelas 12. Alhamdulillah Pak, saya salut dengan apresiasi Pak Irwandi. Apa-apa yang sudah Bapak lakukan, nah kalau saya boleh tahu, langkah atau strategi apa yang sudah Bapak lakukan supaya kualitas pembelajaran berprestasi semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkat Pak? Tingkatan? Begini Bu, saya sudah mengelompokkan siswa ini kan berdasarkan gaya belajar mereka. Tapi kemudian siswa itu saya kelompokkan sesuai dengan bakat, minat dan gaya belajar mereka. Kita buat heterogen biar bisa mereka saling berkolaborasi kan. Kemudian saya juga membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Nah, setelah itu saya juga sudah mendiskusikan hal ini di kombel sekolah juga di grup-grup MGMP tentang kegiatan ini, Bu. Wah, mantap sekali Pak Irwandi yang lakukan. Alhamdulillah ya Pak, kalau tidak keberatan, apakah Bapak pernah mendapatkan dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu dukungan seperti apa yang sudah Bapak dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Alhamdulillah Bu, kalau masalah pembelajaran berdiferensiasi ini kan, saya juga sudah berkonsultasi kan, juga sudah ngomong-ngomong sikit-sikit dengan kepala sekolah, juga rekan-rekan guru satu mapel dan beberapa teman sejawat. Kami sudah ngomong-ngomong kecil lah, buat diskusi-diskusi kecil sudah, juga dengan jumpa dua mata dan kepala sekolah juga sudah. Mungkin baru sampai tahap itu Bu. Bagus Pak Irwandi, sudah melangkah mendekati sempurna. Terkait dengan dukungan ya, bagaimana kolaborasi Bapak dengan rekan-rekan guru yang lain ya Pak, supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik Pak? Begini Bu, kami mengalami sedikit kendala nih, ya, karena ya kan terkait karena jika yang diajak ini kan rekannya kurang apa namanya, kadang-kala kurang respon juga. Gimana Bu, ada solusi? Karena memang rekannya nih yang kurang respon saat kita mengajak untuk berkolaborasi. Terkait dengan langkah-langkah Bapak dalam berkolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas ya Pak? Iya, Kelas ya. berapa itu Pak? Kelas 10, 11, dan 12 ya Pak? Harap Bapak ya, harap Bapak ke depannya seperti apa Pak? Harapan Bapak ke depannya seperti apa? Itu kalau harapannya kita ya bisa bersama-sama lah saling apa namanya, membagi ide kan. Saya lihat pun rekan-rekan saya di sesama mapel tuh mereka mampu kalau kita lihat, tapi inilah mungkin kemauan mereka, makanya saya mencoba juga ya berkolaborasi, mungkin belum maksimal juga dengan tindakan yang saya lakukan mungkin itu Bu. Oh begitu ya Pak. Antara grade 1 sampai dengan 10, kira-kira ada nggak di grade berapa rekan sejawat Bapak ini yang bisa dinaikin
mungkin sampai ke grade berapa Pak gitu? Oh, grade ya Bu. Mm-mm. Kalau kita bicara grade ini mungkin di grade 5. Karena ada beberapa guru yang sudah senior ya kan. Sepertinya mereka ini memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ini guru-guru senior ya kan. Mengingat pembelajaran ini kan membutuhkan banyak persiapan IT Bu. Ya kan? Tapi saya yakin untuk keseluruhannya bisa ditingkatkan sampai level 7 sampai grade 7. Cuma karena meskipun sudah senior ya kalau dipersiapkan dengan baik ya bisa dihandle oleh guru yang masih muda kan seperti mungkin karena ada apa namanya Pak Muhammad itu ya terkendala dia mungkin dalam penggunaan infokus atau juga tadi dalam penggunaan IT laptop. Jadi bisa lah kita minta bantuan dari apa namanya guru-guru yang lebih muda yang jago-jago. Berarti terkendalanya di IT ya Pak ya. Wah Ah, menarik nih Pak analisis Pak Irwandi terkait grade ya. Guru-guru di sekolah Bapak, apakah ada hal yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini untuk memperkuat kolaborasinya dengan Bapak gitu? Dengan satu eh, makhluk gitu. ya rencananya memang sudah ada rencana ya kan. Mungkin nanti setelah selesai asesmen akhir ini ada waktu 1 minggu kan sambil-sambil remedial saya lihat ada waktu luang kan dan sambil-sambil olah nilai saya akan mencoba juga nanti berdiskusi kembali dengan rekan-rekan sejawat saya kan membicarakan tentang masalah pembelajaran berdiferensiasi ini ya. Mungkin itulah ada waktu nanti di awal tahun ajaran baru mungkin bisa diterapkan kita terapkan bersama lah di sekolah pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Oh bagus itu Pak. Alhamdulillah Pak ya. Saya sangat bahagia karena Bapak sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Bapak hadapi. Saya ingin bertanya terkait siapa yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Bapak laksanakan tersebut Pak. Kalau kita bicara siapa yang terlibat ya kan mungkin lebih saya sendiri pribadi kan saya mungkin mencoba akan memulai dengan menghubungi guru-guru ya kan rekan-rekan saya satu rumpun mapel tersebut dari sekarang. Kemudian juga saya akan mencari ruangan mungkin yang nyaman ya kan dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang dan lapang untuk mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensi ini karena mungkin tanpa dukungan ruang itu kan ruang situasi juga waktu mungkin komunikasi nanti juga akan terhambat ya kan pas lagi enak-enak kita ngomong udah ada keperluan lain kan juga mungkin itulah mungkin saya juga mencoba lah mungkin dari besok akan saya hubungi juga Bapak Muhammad, Pak Razali, itu Bu Aisyah. Kapan ada waktu bisa duduk mungkin seperti rencana saya mungkin waktu senggang ya itulah waktu acara remedial ataupun penilaian mungkin ada waktu senggang kita tidak masuk kelas kan tidak banyak uh, kegiatan di ruang kelas gitu mungkin itu rencana saya mungkin saya diskusi juga dengan kawan-kawan nanti kapan ada waktu mereka kan itu nggak mungkin juga kita paksa harus sekian kan nggak mungkin kan begitulah Bu mungkin itu rencana saya Bu ke depannya Bu. Alhamdulillah kok kebetulan seperti itu Pak. Apakah benar-benar itu akan terlaksanakan Pak hasil diskusi yang Bapak lakukan terkait pembelajaran berdepresi ini Pak? Uh, Diskusi ini mungkin ya sudah rencana saya nih Bu kan sudah saya rencanakan ya, kita berharap ya bisa terlaksana ya kan. Uh, Minimal berjalan 75% ke atas sudah sangat baik sekali itu mungkin rencana awal saya. Uh, Insya Allah Bu, dengan doa-doa dan apa namanya dukungan dari rekan-rekan, Insya Allah Bu berhasil itu prediksi saya. Alhamdulillah Pak. Kebetulan waktu kita sudah habis nih Pak ya. Pak Ya. Irwandi, saya sangat senang ngobrol sama Bapak karena Pak Irwandi bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bapak hadapin.
Terima kasih ya Pak. Saya tunggu kembali diskusinya Pak. Ya, terima kasih juga Bu, ya kan atas waktu lah Ibu luangkan ya dengan saya luar biasa sekali Ibu ya. Mudah-mudahan dengan percakapan ini Ibu juga semakin senang dan sukses ya Bu ya. Sehat selalu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Sama-sama Pak Irwandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Irwandi. Ya Bu. Terima kasih. Oke, Man. Pas. Pas 30 Mas, alhamdulillah. setengah jam ya. Jam setengah 3 ya. Dari jam 2 ke jam setengah 3. Udah pas kan? Udah Pak Irwandi, saya stop rekodnya ya. Nah, siap Bu. Udah Bu. Oke, Mas.